Selamat datang dalam podcast Berita, berdiskusi sambil cerita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadil, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Universitas Sulawesi Barat. Pada episode 8 kali ini kita akan membahas mengenai nilai loyal. Beberapa ahli mendefinisikan makna loyalitas sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan atau kesetiaan. Yang kedua, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Yang keempat, mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada orang atau sesuatu. Yang kelima, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. Yang keenam, suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Kemudian yang ketujuh, merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari bekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab dan pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antara pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan paduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga, kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Yang keempat, nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Disiplin PNS. Menegakkan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan atau loyalitas, ketentraman, keteraturan, ketertiban. Sedangkan disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dampak negatif yang dapat terjadi jika seorang PNS tidak disiplin adalah turunnya harkat martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan atau pemerintah dan negara. Di mana dalam bunyi sumpah atau janji tersebut mencerminkan berbagai core value loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Berikut adalah petikan bunyi sumpah janji PNS. Demi Allah, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan menataati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negara sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Role model nilai loyal. Bapak Asrullah SH.MH adalah seorang putra mandar yang lahir pada 13 Oktober 1986. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada tahun 2009 dan magister hukumnya pada tahun 2015. Sebagai akademisi, beliau tidak hanya aktif dalam dunia pendidikan tetapi juga aktif dalam dunia praktik hukum. Saat ini beliau menjabat sebagai koordinator program studi ilmu hukum Universitas Sulawesi Barat. Sebagai salah satu bagian dari pejabat struktural fakultas, beliau selalu mengutamakan tanggung jawabnya memimpin sebagai koordinator ilmu hukum. Kesiapsiagaan beliau dalam menghadapi semua tantangan dalam ruang lingkup kerja menggambarkan pengorbanan dan ketekunannya dalam menjalankan tugas sebagai dosen ASN. Sebagai koordinator program studi, beliau selalu mengkoordinasikan apapun kebijakan dari prodi yang akan dikeluarkan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar dosen. Sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator prodi ilmu hukum sangat tercermin dari bagaimana beliau selalu mengutamakan pengabdiannya bukan cuma untuk ruang lingkup kampus tapi juga untuk kemanfaatan masyarakat luas. Jadi itu tadi pembahasan mengenai salah satu core value berakhlak, yaitu nilai loyal. Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu bahagia.